Video kali ini kita akan menghitung pH asam basa. Jadi ada soal latihan, kita mau menghitung pH asam basa. Nah, untuk yang soal nomor 1 ya, tentukan pH campuran berikut ini. 50 mili HCl 0,1 molar, dia direaksikan dengan NaOH 0,1 molar 50 mili. Nah, kalau bentuknya masih seperti ini, jadi di sini tuh masih ada asam dan juga basa. Kalau masih seperti ini, asam sama basa, berarti karena ini kan pH campuran ya, kita mau cari pH yang sudah dicampur, yaitu antara asam dan basa. Artinya, berarti kita di sini tuh membuat reaksi dulu ya antara HCl dengan NaOH. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat hasilnya. Hasilnya itu bagaimana? Nah, ini kan kalau kita lihat HCl itu artinya ada H plus dan ada Cl- ya. Dia direaksikan dengan NaOH, Na plus dengan OH-. Kemudian untuk membentuk hasilnya adalah nanti dipasangkan ya. Jadi yang positif ini akan berpasangan dengan negatif. Begitu juga yang ini. Na plus juga sama yang Cl- ya. Jadi memang harus positif negatif. Harus beda jenis ya. Nah, kita lihat di sini Na plus sama Cl-, berarti hasilnya adalah NaCl ditambah H plus sama OH-, H2O. Kalau sudah reaksi seperti ini, setiap ada reaksi nanti kita cek reaksi ini sudah setara atau belum. Kita cek misalkan di sini Na-nya 1. Di sini juga Na1 di kanan ya. Di kiri Cl-nya 1, di kanan juga 1. H-nya sama 2, O-nya juga sama. Berarti ini reaksi sudah setara. Nah, kalau sudah setara, karena di sini, terus kita lihat lagi di soal ya. Di soal kan ada HCl itu ada molaritas sama ada volume. Nah, kalau seperti ini, karena kita mau mereaksikan, berarti kita tuh akan butuh yang namanya mol. Mol itu udah sering dipakai ya, ada molar dengan ada V. Berarti M kali V. Mol di sini kita bisa pakai V-nya dalam liter, tapi nanti dia dalam milimol ya. Ini kalau mau dalam mol berarti volumenya dalam liter. Kalau milimol berarti volumenya dalam mili. Nah, misalkan di video kali ini tuh maunya dalam mili aja deh, karena di sini 50 mili. Bisa ya, kita hitung langsung aja molnya HCl, atau mau ditulis di sini. Mol HCl M kali V, berarti M-nya adalah 0,1 kali V-nya 50 mili ya. Berarti di sini 5 milimol. Kita tulis mol HCl-nya itu di sini 5 milimol. Sekarang kita mau cari mol NaOH, sama caranya. Ya, M kali V. M-nya itu 0,1 kali 50 juga mili ya. Ini 5 milimol. Ingat kalau masih mili berarti di sini molnya masih milimol. Ini 5 milimol. NaCl di sini belum terbentuk, H2O juga belum terbentuk. Karena yang direaksikan ada 2 ya. Kita pakai yang direaksikan ya. Nanti di sini kita akan butuh pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas itu pereaksi yang habis bereaksi. Nah, caranya gimana? Dari mol ini kita bagi dengan koefisien masing-masing. Koefisien di sini kalau nggak ada angkanya ini artinya 1, ini juga 1, ini juga 1, ini juga 1. Nah, kemudian 5 bagi 1 itu kita punya, jadi ini untuk satu koefisien itu 5, ya udah berarti untuk satunya 5. Ini buat coret-coret ya.
5 bagi 1 juga 5. Nah, sekarang kita cari yang kecil. Karena ini sama aja antara 5 dan 5, ya udah kita pakai 5. Nah, 5 itu ingat kita pakai untuk satu koefisien. Kita masukkan, habis itu masukkan ke reaksi. Di reaksi kita lihat koefisien masing-masing. Karena ini 1, ya udah 1 kali 5, 5. Ini juga sama, 1 kali 5 juga, ini 5. Ini juga koefisien 1 jadi 5, ini juga 5. Ingat semuanya bentuk milimol ya. Kalau sudah, kita cek. Nah, ini hasilnya. Yang di sini 5 min 5 kan habis nih. Punya 5 dipakai reaksi 5, berarti di sini habis. Yang hasilnya ini mula-mula tidak ada, kemudian terbentuk 5 milimol. Ini juga 5 milimol. Nah, karena di sini kita lihat yang tersisa siapa? Yang tersisa adalah si NaCl dan H2O. Nah, kasih keterangan ya. Di sini itu yang tersisa garam aja. Maksudnya ya garam sama air ya. Nah, yang di sebelah kiri ini kalau kita lihat di sini tuh habis. Ya. Ini tuh dua-duanya habis. Karena di sini yang terbentuk garam, berarti nanti kita pakainya tuh pH-nya pH hidrolisis. Nah, pH hidrolisis kita pakai pH yang mana? Jadi kalau yang terbentuk garam aja, maka kita pakai pH hidrolisis. pH hidrolisis itu kita lihat si garamnya garam siapa. Karena garamnya NaCl, ya, berasal dari siapa nih? HCl asam kuat sama NaOH basa kuat. Dari dua-duanya kuat, berarti di sini langsung didapatkan pH-nya 7 atau dia netral. Jadi tidak perlu kita masuk ke rumus hidrolisis. Jadi kalau yang terbentuk adalah garamnya aja, jadi yang di kiri habis, pereaksi habis, garamnya aja, berarti nanti kita lihat pakai rumus hidrolisis. Nah, hidrolisisnya berasal dari apa? Berasal dari basa kuat dan asam kuat gitu kan. Ya, karena asam kuat basa kuat ya udah pH-nya 7 gitu ya. Soal selanjutnya. Sekarang kalau ada HCl 0,1 molar direaksikan sama CaOH 0,1 molar. Nah, caranya sama, HCl ditambah CaOH2. Hasilnya positif negatif ya. Ca sama Cl. Ingat Ca itu 2+, sama Cl min. Jadinya CaCl2 ditambah H2O. Ini dianggap udah ngerti ya cara buat reaksinya. Nah, sekarang kita setarakan reaksi nih. Ca di kiri 1, di kanan 1. Cl di kiri 1, di kanan 2. Nih ada 2 ya, berarti sini kasih 2. Jadi 2 ini dari penyetaraan. Nah, H-nya di kiri total ada 4, di kanan 2. Berarti sini kasih angka 2 ya. Kita cek lagi semua sudah setara. Kalau sudah, ya udah kita masukkan aja seperti yang tadi ya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, langsung aja kita hitung ya, nggak usah ditulis di sini. Ini kan bisa langsung kita masukkan ya. 50 kali 0,1 sini 5. Ingat masih milimol. 50 kali 0,1, 5 milimol juga. Ini belum terbentuk. Nah, sekarang kita mau cari reaksi pembatas. Reaksi pembatas tadi kan untuk setiap satu koefisien itu berapa gitu kan. Nah, sekarang kita hitung ya. Misalkan koefisien 2 itu 5. Artinya kalau untuk 1 itu berapa? 5 bagi 2, 2,5. Yang CaOH ini koefisien 1 itu 5. Berarti ini 5 bagi 1, 5. 2,5 dengan 5 dipilih angka yang kecil. Berarti kan kita pakai 2,5. Nah, reaksi pembatas ini sebetulnya kelas 10 sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang kita pakai 2,5 itu untuk setiap satu koefisien. Kalau sudah kita masukkan ke reaksi di sini. Untuk 1 itu 2,5.
Nah, sekarang kita masukkan ke HCl. Karena HCl-nya ada 2 ini, berarti ya 2 kali 2,5. Jadi di sini 5. Makanya reaksi pembatas ya kan yang 2,5 itu HCl. Reaksi pembatas itu yang habis bereaksi. Nah, sekarang kita pakai 2,5 juga. Dipakai untuk si Ca ini ya. Ca ini kan 1, berarti 2,5 kali 1. Ini 2,5. Ini milimol ya. Ini juga milimol. Yang CaCl2 juga di sini 2,5 milimol. H2O di sini 5 milimol. Nah, kalau sudah tinggal kita selesaikan. Yang mula-mula 5 dipakai 5 habis. Mula-mula 5 dipakai 2,5. Berarti masih sisa 2,5 milimol. Di sini ada 2,5 milimol. Di sini ada 5 milimol. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek di sini. Yang tersisa siapa? Yang tersisa kan ini. Ya, 2,5 si CaOH2. Nah, dicek di sini ya. Yang sisa itu di sini adalah ada basa. CaOH2, dia kan basa ya. Dan garam. Jadi di sini ada basa kuat, di sini juga ada garam. Nah, kalau ada di reaksi itu yang sisa itu nggak hanya garamnya aja. Misalkan yang tersisa itu ada basa kuat. Kalau yang tersisa basa kuat, berarti kita akan cari pH-nya pakai ya pH basa kuat. Ya, pakai rumus pH basa kuat. Nanti kalau yang tersisanya asam kuat, ya berarti kita pakai rumus pH asam kuat. Nah, pH basa kuat itu apa? Kita masukkan ke rumus. Ya, berarti kan kita masuknya ke OH-. Basa kuat ya, B kali M. B-nya itu valensi basa. Valensi basa berapa? Valensi sih kita fokus ke yang tersisa ini ya. Valensi basanya kan CaOH ini 2. Valensi OH- ya. OH-nya ada berapa tuh di sini 2. Nah, ingat ya, ini maunya molaritas. Sedangkan yang kita punya di sini masih mol, masih milimol. Berarti kita hitung juga si molaritasnya. Mol per volume ya. Kalau ini milimol, ya berarti volumenya dalam bentuk mili. Ingat, V-nya adalah V total. Kenapa V total? Ya karena sudah dicampur antara asam dengan basa. Berarti direaksikan. Ya. Kalau sudah, kita hitung ya. Di sini masuk molaritasnya berapa? Mol per volume. Molnya yang tersisa si 2,5. 2,5 di sini milimol. Dibagi V-nya V total. 50 sama 50. 100 mili. Jadi di sini masih milimol sama mili ya. Nah, kalau sudah, biasa aja langsung dihitung aja. Ini kan, 0,05. Ini baru OH- atau dibuat 5 10 pangkat min 2. Nah, sampai sini tinggal dilanjutkan seperti biasa. Min log OH- berarti 2 min log 5. pH itu bagaimana? pH ingat ya, 14 min POH. 14 min 2 min log 5. Jadinya bisa ya, ini hitung aja 12 plus log 5. Dah. Gitu ya. Jadi kalau reaksi asam sama basa yang tersisa hanya garam aja, berarti nanti kita lihat pakai pH-nya yang garam. Kalau asam kuat sama basa kuat, ya udah langsung pH-nya 7. Nah, kalau yang tersisa ada di sebelah kiri yang kuat, basa kuat, berarti kita pakai pH basa kuat. Kalau asam kuat, ya nanti kita pakai asam kuat. Bagaimana kalau nanti ada sisa yang lemah di pereaksi? Nah, itu nanti dibahas di
bagian pH buffer ya. Soal selanjutnya nih, sebanyak 50 ml HCl ini. Nah, ini ya. Ditambah sama NaOH 0,1 molar. Yang pertama, hitung pH larutan pada saat yang A sebelum penambahan NaOH. Kita masuk sini ya. Karena yang A maunya sebelum penambahan NaOH, berarti kita itu mau hitung pH-nya HCl aja. pH HCl yang 0,1 molar. Berarti kita mau pakai rumus pH asam kuat ya. Nah, nanti ini hasilnya silahkan dihitung sendiri ya. Jadi di sini masuk ke rumus-rumus aja. H plus ini adalah A kali M. A-nya berapa? Valensi HCl, valensi H-nya ini 1, molaritasnya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya ya udah 1 ya. 1 min log 10 pangkat min 1. Sekarang yang B, sebanyak 50 ml HCl 0,1 dia ditambah sama NaOH 0,1 molar. Yang ditanya adalah pH larutan, yang B ditambah NaOH-nya 25 ml. Jadi kita tulis reaksi HCl tambah NaOH menjadi NaCl plus H2O, begitu ya. Nah, biasa masuk 50 0,1. Berarti di sini 5 milimol. NaOH-nya 0,1 dengan 25. Berarti 2,5 milimol. Nah, kalau sudah, sebentar ya. Kalau sudah, kita cari reaksi pembatas 5 bagi 1 adalah 5, 2,5 bagi 1, 2,5. Reaksi pembatasnya 2,5 ya, yang kecil. 2,5 kita kalikan ke koefisien masing-masing. Ini kan udah setara ya, jadi 2,5 kali 1, 2,5, ini 2,5. Ini juga 2,5, 2,5. Semuanya masih bentuk milimol. 5 min 2,5, 2,5. Ini habis, ini 2,5 milimol. 2,5 milimol. Nah, kita lihat di sini. Yang tersisa siapa? Yang tersisa adalah milimol ya ini. HCl sama si NaCl. Ingat ya. Nah, karena yang sisa adalah asam kuat, di sini sama garam, ada garam juga. Nah, kita konsentrasi nanti, maksudnya kita fokusnya di cari pH. Kita mau pakai pH yang asam kuat berarti ya. Jadi nanti kita fokus di sini. Lah, kalau sudah masuk sini lagi ya, karena maunya pH asam kuat, berarti kita masuk H plus. A kali M. Ingat nanti kita juga harus masuknya molar. A-nya, H plusnya itu berapa? Valensi HCl ini 1. Molaritasnya mol dibagi volume ya. Molnya berapa? Di sini 2,5 milimol dibagi 50 bagi 25. 75 mili. Nah, kalau sudah tinggal dihitung saja. Kalau sudah nanti didapatkan pH-nya. Ya, lanjut yang C. Sebanyak HCl 0,1 molar ditetesi NaOH. Ini di sini ada HCl ditambah NaOH, hasilnya jadi NaCl ditambah H2O ya. Terus kita masukkan gini ya. Nah, HCl 50 sama 0,1, 5 milimol. NaOH-nya 50 juga, 0,1. Jadi sama, 5 milimol. Ini habis, ini belum terbentuk ya, tuh. Ini sekarang koefisien nih, reaksi pembatas. 5 bagi 1, 5.
5 bagi 1, 5. Ya udah kita pakai yang 5 sama aja ya. Kita kali, nah ini 5, 5, 5. Ini habis, ini terbentuk 5, 5. Ingat milimol, ini juga milimol. Nah, kalau sudah kita cek yang terbentuk apa? Ini habis ya, ingat kalau yang direaksi habis, yang terbentuk hanya garam, berarti kita lihat pH garam. Garamnya siapa? Ini maksudnya hidrolisis. Di sini berasal dari siapa? Di soal ini berasal dari asam kuat, basa kuat ya asalnya. Berarti di sini kita pakai pH-nya adalah 7 langsung. Ya, ingat kalau dua-duanya habis di sini, reaksi habis, yang terbentuk hanya si garam aja dan air ya. Nah, itu kalau dia berasal dari asam kuat basa kuat, maka pH-nya 7. Lanjut yang D, HCl, dia ditambah lagi sama NaOH, cuma NaOH-nya sekarang yang 100. Di sini NaCl plus H2O ya. Kita masukkan di sini HCl-nya 5 milimol, NaOH 100 kali 0,1 10 ya. Ini milimol. Ini belum terbentuk. Nah, kita pakai pembatas 5 bagi 1 5, 10 bagi 1 10. Kita ambil yang kecil. Kita ambil yang kecil ini, si 5 ini. 5 kali 1 berarti kita masukkan ke sini adalah 5, ini juga 5, ini 5, ini 5 ya. Semuanya masih milimol. Kalau sudah ini habis, NaOH 10 min 5, ini 5, ini 5. Semua masih milimol. Nah, sekarang kita lihat siapa yang tersisa. Karena ini yang tersisa basa kuat sama garam, sisanya adalah basa kuat, ini basa kuat dan juga ada garam, berarti kita akan mencari pakai pH basa kuat ya. Jadi kita mau cari pakai pH basa kuat. Oke. pH basa kuat, sekarang kita lanjut ke sini. pH basa kuat, OH min B kali molar ya. B-nya adalah valensi basa. Valensi siapa yang tersisa ini kan NaOH nih. Berarti valensi si NaOH, OH-nya 1 ya. Molaritas, ingat molaritas, sedangkan di sini masih milimol. Nih, mol per volume ya. Karena milimol berarti dibagi mili. Dibagi milinya berapa? 100 tambah 50. Ingat, volume adalah volume total ya. Ini 150 mili. Kalau sudah, silahkan dihitung sendiri. Nanti akan didapatkan baru POH. Baru nanti dihitung pH. 14 min POH. Begitu ya. Nah, jadi ingat lagi, kalau yang tersisa ada asam kuat dan garam, maka kita akan pakai pH asam kuat. Kalau yang tersisa basa kuat sama garam, maka kita pakai pH basa kuat. Tapi kalau yang tersisa garam aja, berarti kita pakai pH yang hidrolisis atau pH garam. Kita lihat garamnya berasal dari apa. Nah, contoh soal yang ini tuh semuanya garamnya masih asam kuat basa kuat. Kalau garamnya asam kuat basa kuat, berarti dia pH-nya sama dengan 7 atau dia netral. Demikian penjelasan latihan soal menentukan pH asam basa.